Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Anggi Julianti dari kelas 101 absen 5. Nama aku Adila dari kelas 101 absen 2. Hari ini kita mau ngebahas soal kerajaan Islam di Indonesia. Apa tuh? Yaitu Kerajaan Banten. Nah, jadi di sini kita akan membahas 4 tema, yaitu yang pertama adalah asal-usul dari Kerajaan Banten. Raja-raja yang memimpin, Selanjutnya ada masa kejayaan dan juga keruntuhan. dan juga peninggalan-peninggalannya. Mau tahu informasinya? Simak videonya. Check it out! Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati dan juga anaknya yakni Sultan Maulana Hasanuddin yang pernah menjadi pangeran kerajaan Pajajaran sekaligus yang nantinya akan menjadi raja pertama dari kerajaan Banten. Hal ini dipicu akibat runtuhnya kerajaan Pajajaran. Mereka mendapat dukungan dari ulama dan rakyat untuk mendirikan kerajaan Banten pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini berdiri kurang lebih 290 tahun. Pada masanya, perdagangan di sana berkembang pesat terlebih lokasinya yang strategis. Lada pun menjadi komoditas yang paling diunggulkan pada masa itu. Bahkan, monopoli perdagangan lada di Lampung dikuasai oleh Banten. Belum lagi niaga jalur laut yang membuat Banten berkembang tak hanya di Nusantara, melainkan di luar Nusantara juga. Masa keemasan kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Ia banyak memimpin perlawanan terhadap Belanda lantaran VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Mulainya keruntuhan kerajaan Banten disebabkan oleh perang saudara. Sekitar tahun 1680, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Sultan Haji, berusaha merebut kekuasaan dari tangan sang ayah. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh kompeni VOC dengan memberi dukungan dan juga bantuan persenjataan kepada Sultan Haji sehingga terjadilah perang. Akibatnya, Sultan Ageng terpaksa mundur dan ditangkap oleh VOC. Perang saudara ini menyisakan ketidakstabilan dan konflik di masa pemerintahan berikutnya. VOC semakin ikut campur dalam urusan Banten, bahkan meminta kompensasi untuk menguasai Lampung sekaligus hak monopoli perdagangan lada di sana. Usai Sultan Haji meninggal, VOC semakin menekan kerajaan Banten. Karena hal tersebut, akhirnya kerajaan Banten pun ditinggalkan. Pemimpin atau raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana, Pangeran Ratu, Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad, Sultan Ageng Tirtayasa Abdul Fattah, Sultan Haji, Sultan Abu Fad Muhammad Yahya, Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, Sultan Abul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin, Ratu Syarifah Fatimah, Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri, Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliuddin, Sultan Abul Fat Muhammad Muhyiddin Zainul Solihin, Sultan Abul Nasyar Muhammad Ishaq Zainul Mutakin, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Solihin. Raja yang paling terkenalnya ada Sultan Ageng Tirtayasa, karena pada masa inilah Banten berhasil mencapai puncak kejayaannya, yang dimana Banten memajukan wilayah perdagangan hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan, juga menjadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa, lalu memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam, dan membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan Eropa. Terdapat beberapa peninggalan kerajaan Banten Islam seperti Benteng Spelwick, didirikan di masa kepemimpinan Sultan Haji yang dibangun pada tahun 1682. Benteng ini merupakan simbol kekuasaan Belanda
dan diperkirakan sebagai tempat permukiman hingga pertahanan Belanda. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Lokasi danau ini berada di Jalan Banten Lama, Pegadingan, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Keraton Kaibon dibangun pada 1815. Keraton ini dulunya merupakan kediaman Sultan Syaifuddin pada masa pemerintahan tahun 1809 hingga 1815. Keraton Kurosowon berdiri sekitar abad ke-17. Keraton Surosowon diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini mengalami penghancuran beberapa kali. Lalu ada Masjid Agung Banten. Di kawasan Masjid Agung Banten terdapat makam Sultan dan keluarga Sultan. Tepatnya berada di Serambi Masjid. Hingga kini, Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar, seperti peringatan Maulid Nabi. Nah, itu dia informasi tentang Kerajaan Banten. Semoga bisa dipahami ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.